Assalamualaikum anak-anak guru sekalian. Hari ini masuk ke mata pelajaran tematik di tema 3. Masuk ke subtema yang pertama. Kita membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Contohnya seperti proses terjadinya gerhana, proses terjadinya siang dan malam, serta proses terjadinya kecelakaan dan lain sebagainya. Teks eksplanasi memiliki struktur atau bagian-bagian. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, penjelasan. Dan yang ketiga, penutup atau interpretasi. Dalam pernyataan umum, terdapat pembukaan yang didahului dengan penjelasan umum tentang peristiwa berupa pengertiannya atau konsep dari peristiwa yang terjadi. Yang kedua, tentang penjelasan, ini berupa isi, yaitu alasan, sebab, akibat, dan bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa dari awal sampai dengan akhir. Bagian yang ketiga yaitu penutup atau interpretasi. Nah, di sini berisi tentang kesimpulan terhadap suatu proses terjadinya fenomena. Ciri bahasa yang ada pada teks eksplanasi. Nah, di sini ada yang dicetak tebal. Yang pertama, fokus pada hal umum seperti gempa bumi, banjir, hujan, dan udara contohnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata atau istilah ilmiah. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu atau klausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Dan yang keempat, bahasa yang digunakan singkat, menarik, dan jelas. Tujuan dari pembuatan teks eksplanasi, yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi pada suatu daerah atau suatu tempat, serta menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Nah, kaidah apa saja yang terdapat pada teks eksplanasi? Yang pertama, berisi prosesnya suatu kejadian. Jadi, berisi proses terjadinya suatu kejadian, baik kejadian alam, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kemudian bersifat kausal dan kronologis. Kausal itu artinya sebabnya, penyebabnya, ya, akibatnya apa yang dihasilkan dari suatu fenomena yang terjadi. Kemudian kalau kronologis itu adalah urutan proses kejadiannya. Yang ketiga adalah bahasanya. Biasanya menggunakan bahasa yang baku, singkat, jelas, dan padat karena teks eksplanasi ini merupakan teks ilmiah. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi tentang banjir. Ya, pada paragraf yang di atas, banjir adalah, pengertian inilah yang disebut dengan pernyataan umum. Sedangkan pada paragraf yang kedua, pemeliharaan yang kurang memadai pada bangunan pengendali banjir dapat menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi sehingga dapat meningkatkan kuantitas banjir. Jadi sebab akibat, ya. Jadi penyebabnya karena pemeliharaan yang kurang memadai dan mengakibatkan terjadinya banjir. Maka paragraf di atas disebut pernyataan umum, paragraf yang di bawahnya merupakan penjelasan atau isi yang berisi tentang sebab akibat terjadinya peristiwa banjir. Nah, di sini juga sama. Kalau tadi banjir, sekarang tentang kekeringan. Pernyataan umumnya kekeringan adalah faktor hidrologi. Nah, di sini ada kata-kata merupakan atau adalah. Nah, kalau tentang pengertiannya berarti itu masuk ke dalam pernyataan umum.
ya. Kemudian kalau kronologi kejadiannya, sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, itu masuk ke dalam penjelasan atau isinya, ya. Nah, sekarang anak-anak buka LKS tema 3 halaman 5. Kita garis bawahi dulu bersama ya. Judulnya Listrik Penemuan Besar yang Mengubah Dunia. Paragraf pertama, baris pertama. Listrik telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Baris keduanya, Michael Faraday, sang bapak listrik. Jadi, kita bisa menikmati listrik sampai dengan sekarang adalah berkat jasa dari seorang tokoh yang bernama Michael Faraday. Paragraf kedua, baris pertama sebelah kanan. Energi listrik berasal dari pembangkit listrik. Sebelahnya, generator pembangkit listrik mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Di sebelahnya, beberapa jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber energi potensialnya, yaitu PLTA, PLTU, PLTG, dan masih banyak lainnya. Baris terakhir di paragraf yang kedua, sebelum disalurkan, tegangan gaya listrik dinaikkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian akibat hambatan pada kawat pengantar selama penyaluran listrik. Paragraf ketiga, baris pertama, garis bawah ya. Daya listrik bertegangan tinggi disalurkan melalui saluran transmisi menuju ke gardu induk. Saluran transmisi bentuknya seperti tower yang dihubungkan oleh kabel-kabel tegangan tinggi yang biasa kita lihat di pegunungan dan hutan. Saluran transmisi ada dua macam, yaitu saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP. Bawahnya, setelah sampai di gardu induk, tegangan listrik diturunkan. Paragraf keempat, baris ketiga. Setelah diturunkan, listrik disalurkan melalui saluran STUM menuju ke trafo distribusi. Di sini, tegangan listrik diturunkan lagi. Selanjutnya, aliran listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah atau SUTR ke rumah-rumah. Lanjut ke paragraf selanjutnya di halaman 6. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian listrik seri dan paralel. Paragraf yang terakhir di bawah gambar, listrik merupakan penemuan besar. Dengan listrik, segala aktivitas manusia dapat dengan mudah dilakukan. Kemudian paragraf yang terakhir, ini tentang teks eksplanasi yang baru saja kita bahas. Anak-anak bisa garis bawahi juga bahwa teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Di atas nomor 1, ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas di depan ya. Anak-anak bisa menggarisbawahinya di LKS. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi atau penutup. Pernyataan umum berisi tentang pernyataan, bawahnya, proses terjadinya atau proses terbentuknya. Yang kedua, urutan sebab akibat berisi proses terjadinya secara urut atau bertahap. Yang ketiga, interpretasi berisi tentang
topik atau proses yang dijelaskan. Yang kedua, informasinya berdasarkan fakta atau kenyataan. Dan yang ketiga, faktanya ini bersifat ilmiah. Nah, setelah kita menggarisbawahi bersama materi di halaman 5 dan 6 tentang listrik penemuan besar yang mengubah dunia, kita kerjakan bersama latihan soal di bagian bawah halaman 6 tentang listrik tadi berdasarkan teks bacaan eksplanasi tentang penemuan besar yang mengubah dunia. Anak-anak bisa menyalin apa yang sudah Ibu tuliskan di sini ke dalam LKS kalian masing-masing. Yang pertama, pada paragraf pertama terdapat topik masalah. Apakah topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Nah, setelah kita garis bawahi tadi bahwa permasalahan yang terjadi adalah saat ini listrik telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Jadi anak-anak bisa menuliskan di kotak yang pertama seperti itu. Paragraf yang kedua merupakan penjelas. Nah, pertanyaannya, dari mana listrik itu berasal? Maka jawaban dari paragraf yang kedua yang sudah kita garis bawahi tadi adalah energi listrik berasal dari pembangkit listrik. Di paragraf yang ketiga masih merupakan deret penjelas, di mana pertanyaannya adalah bagaimana penyaluran listrik ke gardu induk? Jawabannya, daya listrik bertegangan tinggi disalurkan melalui saluran transmisi ke gardu induk. Di paragraf keempat masih juga deret penjelas, pertanyaannya, bagaimana penyaluran listrik dan gardu induk sampai ke rumah-rumah? Maka jawabannya adalah setelah diturunkan, listrik disalurkan melalui SUTM menuju ke trafo, lalu diturunkan lagi, selanjutnya menuju SUTR ke rumah-rumah. Di paragraf kelima, penjelasan yang terakhir, bagaimana penggunaan listrik di rumah-rumah? Jawabannya adalah rangkaian listrik di dalam rumah berupa rangkaian seri ataupun paralel. Dan yang terakhir, paragraf ke-6 merupakan interpretasi ataupun kesimpulannya. Dari pertanyaan, apa kesimpulan dari bacaan tersebut? Nah, berarti bisa kita jawab bahwa listrik merupakan penemuan besar yang mengubah dunia. Dengan listrik, semua aktivitas manusia menjadi mudah. Nah, mungkin inilah materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.